Halo teman-teman semua, aku Atas Hargana dari channel Tekdung Teknologi dong. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah, kali ini kita bakal rakit PC lagi nih. Kemarin kita bikin konten yang berbeda, kalian bisa lihat nih di sini mengenai upgrade SSD ke laptop. Oke, kali ini kita kembali ke rakit PC. Nah, PC di sebelah ini adalah salah satu solusi untuk rakit PC di tahun 2021 ini nih dengan budget yang terbatas. Kali ini kita akan rakit komputer budget di harga 5 jutaan aja. 5 juta kurang malahan. Nanti kita lihat list harganya ya. Tentunya udah pakai storage yang kenceng yaitu SSD dan juga memiliki kapasitas storage yang besar juga nih. Apa ini ya? Nah, kegunaan dari PC ini itu kurang lebih untuk editing ya, seperti Premiere Pro. Kira-kira bisa nggak ya untuk editing kayak gitu, editing Premiere Pro? Nanti kita lihat ya. Sebelum itu kita bakal kenalan sama komputer ini ya. Ini dia part-partnya. Yang pertama adalah prosesor. Kita menggunakan prosesor dari AMD yaitu AMD Ryzen 3 2200G. Prosesor ini memiliki 4 core 4 thread dan memiliki base clock 3,5 GHz dan boost clock di 3,7 GHz. Terdapat integrated graphic atau grafik internal di dalam prosesor ini yaitu menggunakan Radeon Vega 8 grafik. Memiliki 8 compute unit yang tentunya ya cukup lah ya untuk ngegame kecil-kecilan dan juga editing ringan. Ini masih oke banget nih. Ini aku dapatkan di kondisi second dan kalian bisa dapatkan kondisi second di 1,5 sampai 2 jutaan ya. Yang berikutnya itu HSF cooling atau cooling untuk prosesornya. Ini kita nggak tahu ya mereknya apa ya. Ini 100 ribuan doang. Ya kurang cocok sama temanya ya, warna biru, padahal kita ada warna merah dan RGB dan ada biru-birunya, tahu-tahu ya. Yang penting mendinginkan prosesor teman-teman ya, 100 ribuan boleh lah. Oke, motherboard yang kita gunakan adalah dari Asus Prime A320K. Motherboard dengan chipset A320 ini udah kuat banget ya untuk ngangkat prosesornya. Motherboard ini belum support untuk overclocking, tapi kita masih bisa overclocking di bagian RAM-nya. Jadi kita akan overclock RAM-nya ya nanti. Motherboard ini juga support SSD M.2 Gen 3 x 4 yang pastinya full kenceng ya untuk yang pakai SSD NVMe Gen 3 by 4. Harga secondnya bisa didapatkan di range sekitar 700 ribuan. RAM yang kita gunakan adalah RAM dari Viper DDR4 8GB kit 2400 MHz. Kalau aku pribadi sih kurang suka ya dengan desainnya, ya biasa aja dan agak gimana gitu ya, terlalu kurang minimalis. Ya tapi ya udahlah ya, dapatnya ini disyukurin aja. Yang penting aman dan tancap gaspol. RAM ini aku overclock dan normal di 3000 MHz, voltage 1,35 volt. Jadi aman untuk harian tentunya. RAM Viper DDR4 8GB kit ini kalian bisa dapatkan di harga 500 ribuan. Storage yang aku gunakan untuk Windows menggunakan SSD dari tim MP33 NVMe berkapasitas 256GB. SSD ini juga udah PCIe Gen 3 x 4 ya teman-teman, jadi bisa maksimal di motherboard ini. Nah, SSD ini juga udah aku gunakan di konten sebelumnya yaitu upgrade SSD laptop dan aku gunakan lagi untuk komputer. Karena motherboard ini sudah support PCIe Gen 3 by 4 ya dengan kecepatan maksimal, maka dari itu kita mendapatkan skor yang berbeda dari laptop nih. Dan nanti aku bakal kasih tahu skornya gimana sih dan perbedaannya gimana dari laptop. Sangat jauh sekali. SSD dari tim MP33 berkapasitas 256GB NVMe kalian bisa dapatkan di harga 550.000. Untuk secondary storage-nya aku menggunakan harddisk ya, untuk penyimpanan data besar dan juga game-game besar itu aku pakai harddisk karena mengingat budget ya. Kalau pakai SSD ya tekor, mohon maaf. Harddisk yang aku gunakan yaitu Seagate 1TB. Harddisk Seagate ini yang berkapasitas 1TB kalian bisa dapatkan di harga 400 ribuan. PSU yang kita gunakan adalah PSU dari Corsair yaitu VS450. Memiliki kapasitas 450 watt. PSU ini sudah memiliki 2x6+2 PCIe power untuk VGA card. Jadi kalian kalau mau upgrade untuk VGA masih bisa nih. VGA yang tidak memakan daya yang besar ini masih oke banget. Seperti GTX 1050, GTX 1060 itu masih bisa. Atau GTX 1650 Super, masih oke.
PSU ini aku dapatkan second dan di kisaran pasar secondnya itu 400 ribuan aja. Casing yang aku gunakan yaitu GameX Aero Mini. Sudah mendapatkan 3 fan di depan dan berwarna merah. Kalian juga bisa ada yang RGB kalau kalian prefer, tapi aku ambil yang warna merah. Sudah menggunakan tempered glass yang kita bisa buka kayak side door panel gitu, keren banget. Dan di depannya ini adalah mesh ya teman-teman, jadi udara langsung masuk ke dalam tanpa ada halangan, jadi adem. Nah ini aku dapatkan second, aku juga mendapatkan fan RGB di rear untuk exhaust ya. Nah untuk casing ini aku saranin kalian untuk beli yang baru itu cuman di 450.000 aja. Tapi aku mendapatkan ini 400.000 dengan exhaust juga. Mantap. Kita sudah lihat part-partnya, ini dia list harganya. Oke, kita lanjut. Ini dia benchmarknya. SSD yang aku gunakan yaitu dari tim MP33 256GB NVMe PCIe Gen 3x4. Speed yang kita dapatkan di read berada di 2505 MB per second dan juga write di 1171 MB per second. Di laptop sebelumnya kita hanya mendapatkan 1600 MB per second di readnya saja, dan ini upgrade yang sangat signifikan sekali mengingat motherboard yang kita gunakan sudah full support untuk PCIe Gen 3x4 atau full speed dari SSD NVMe ini. Wah, dengan harga segini kita mendapatkan kecepatan yang sangat mantap banget nih, hampir menyentuh 3000. Game yang pertama adalah game dari GTA 5. Ryzen 3 2200 stok ini atau tidak di overclock, RAM berjalan di 2133, dan Ryzen 3 yang di OC itu merupakan overclock dari RAM-nya di 3000 MHz CL16 18 18 18 36 di 1,35 volt. Kita setting di normal, seluruh settingan normal, dan juga kita setting di resolusi 1080p atau Full HD. CPU dengan stok ini kita bisa berjalan average di 50,1 fps dan maksimum di 89,9 fps. Setelah kita overclock RAM-nya menjadi 3000 MHz, kita mendapatkan average peningkatan kisar 7 fps yaitu di 57,9 fps dan juga maksimum di 99,1 fps. Walaupun ini peningkatan yang kecil, tapi ini cukup signifikan ya teman-teman, mengingat kita hanya tuning RAM saja. Udah oke banget nih teman-teman, dan berjalan dengan mulus, normal, lancar. Game selanjutnya yaitu dari Apex Legends. Kita setting di resolusi 720p dengan low setting semuanya, dan kita set VRAM di 2GB. Kita bisa lihat bahwa sebelum di overclock kita mendapatkan average sebesar 46,6 fps dan juga highestnya di 65,1 fps. Setelah kita overclock RAM di 3000 MHz, kita mendapatkan peningkatan sebesar kira-kira 4 fps ya, di 50,9 fps dan juga maksimum di 71,3 fps. Ya, peningkatan yang oke ya teman-teman. Gak apa-apa lah, worth to try karena kita mendapatkan fps yang lebih oke dengan tuning RAM saja. Aku akan mengetes di game baru yaitu game Valorant. Ini game yang sering diminati sama teman-teman saat ini ya. Dengan resolusi 1080p di low setting, kita mendapatkan sebelum di overclock sebesar 102,6 fps average dan maksimum di 129,2 fps. Minimumnya kita mendapatkan 52,7 fps. Kompetitif banget, fps-nya mendapatkan di 100 lebih average-nya, dan juga tidak terdapat stuttering gitu ya. Dan kita akan meng-OC di 3000 MHz, kita mendapatkan average di 111,8 fps,
maksimum di 142,5 fps dan minimum frame rate di 70,4 fps. Bisa kita lihat ini bertambah lagi ya 10 fps average-nya dari yang sebelum di overclock dan juga sudah di overclock. Minimum frame rate-nya kita mendapatkan 20 fps ya, kurang lebih 18 fps dari sebelum di overclock ya. Permainannya makin smooth dan juga tidak terdapat stuttering yang mengganggu. Jadi untuk kalian yang mau main Valorant dengan monitor 120Hz atau 144Hz pastinya udah bisa karena udah sampai 100 fps lebih. Mantap banget ya tuh. Kita mencoba rendering menggunakan Adobe Premiere Pro CC19. Kita merender sebuah video yang berdurasi 10 menit menggunakan efek ya teman-teman di 50%. Formatnya menggunakan YouTube 1080p dan juga menggunakan hardware encoding. Hasil yang kita dapatkan video ini telah terrender di 14 menit 43 detik. Tidak 1:1 tapi masih oke ya teman-teman, sekitar 1:1,5. Untuk preview footage sendiri ini cukup nyaman ya teman-teman, tapi kalian harus sabar karena emang RAM-nya ini terbatas di 8GB, terkurangi untuk VRAM dari Vega 8 yaitu 2GB. Jadi total RAM-nya 6GB. Tetapi untuk preview sendiri ya masih oke di setengah ya teman-teman. Jadi emang harus bersabar, ditunggu terlebih dahulu. Ya harus sabar, tapi tetap enak kok, bisa ngedit. Nah gimana nih menurut kalian, apakah worth it dengan budget 5 jutaan kali ini, bahkan 5 juta kurang? Bagaimana performanya menurut kalian? Dan gimana nih, rakit PC oke nggak ya di tahun 2021 kalau dapat spek seperti ini? Menurutku sendiri ini masih worth it banget ya, mengingat kelangkaan part komputer yang terjadi sekarang ini. Ini menurutku solusi untuk rakit komputer di tahun 2021. Selain itu udah bisa gaming, editing, itu udah nyaman. Pokoknya disesuaikan dengan setting kalian. Bukan setting kalian sih, setting dari spesifikasinya. Jadi ya disesuaikan. Seperti misalnya main game ya. Ketika main game mungkin resolusinya dikurangin atau presetnya di lowest seperti Apex Legends, GTA dan juga Valorant itu disesuaikan. Apalagi ini untuk esport mantep banget nih. Kita Valorant udah dapat 100 fps lebih. Wah, mantep banget. Gila. Dan Premiere Pro bisa ekspor di 1,5 kalinya ya, dari waktu dari 10 menit jadi 14 menit, dan itu sudah menggunakan efek ya. Jadi menurutku nih udah mantep banget. Oke lah, kalian bisa nunggu sambil ngopi ya nggak? Nah untuk opsi upgrade dari PC ini lumayan oke ya. Kita bisa nambahin VGA card ya, walaupun kekurangannya itu PSU ini hanya berkapasitas 450 watt saja, dan juga slot dari SSD-nya sudah penuh 8GB, 4GB kali 2. Kalian kalau mau 16GB harus copot, dan juga upgrade RAM-nya jadi 2 kali 8GB biar jadi 16GB. Nah untuk VGA card sendiri ya sesuaikan aja, pokoknya yang low watt ya teman-teman, seperti GTX 1050 Ti, 1650 Super itu masih oke. Bagi kalian yang mau rakit seperti ini atau mau ada rencana rakit komputer, kalian bisa banget hubungin aku di Instagram yaitu @atasa_ergana. Nah untuk konten selanjutnya kita ada rakit komputer lagi nih. Rakit komputer di bawah 10 juta, bahkan di bawah 9 juta. Waduh, di bawah 9 juta, bahkan 8 jutaan teman-teman. Udah menggunakan VGA dan komponennya baru-baru nih. Tapi ada yang disesuaikan biar budgetnya bisa masuk dan dapat VGA. Nah, kalian tunggu aja ya habis ini ya. Oke, sampai sini saja. Sekian dan goodbye.